Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Nawas menipu penyihir sakti, Baghdad diguncang kabar yang luar biasa pada suatu pagi yang cerah. Seorang penyihir sakti dari utara bernama Al-Qazim dikabarkan memasuki kota bersama rombongan yang tak lazim. Kereta kudanya ditarik oleh 2 ekor banteng berwarna hitam mengkilap, dan di atas kereta itu tergantung tirai ungu yang melambai, seperti dilambaikan tangan raksasa. Orang-orang menyemut di pinggir jalan menyaksikan pemandangan aneh ini sambil bergidik ngeri dan kagum. Al-Qazim dikenal sebagai penyihir yang mampu membuat sungai mengalir ke belakang atau membuat malam tak datang selama sepekan. Ia tak pernah gagal dalam ramalannya dan konon bisa melihat isi hati manusia hanya dengan menatap matanya. Sesampainya di alun-alun Baghdad, ia berdiri di atas mimbar batu, mengangkat tongkatnya yang berujung batu zamrud. "Wahai rakyat Baghdad," serunya dengan suara menggema, "aku datang bukan untuk menguasai kalian, tapi untuk mencari satu hal, orang paling cerdas di kota ini. Jika ada yang mampu menipuku dengan akalnya sendiri, ia akan mendapat 1 kantong emas dan 1 permintaan apapun yang kuasa sihirku bisa kabulkan. Tapi jika gagal, maka ia akan kehilangan ingatannya dan kembali seperti anak kecil yang lupa segalanya." Keramaian berubah jadi keheningan. Tak seorang pun berani maju. Bahkan para qadi, ulama, hingga penyair dan filsuf pun saling melirik penuh keraguan. Bagaimana mungkin manusia biasa menipu penyihir sakti yang bisa melihat kebohongan seperti melihat debu di cahaya pagi? Namun di tengah kerumunan pasar, duduklah seorang lelaki sederhana dengan jubah kusut dan senyum licik yang tak pernah benar-benar hilang dari wajahnya. Abu Nawas. Ia sedang makan roti keras, menggigitnya dengan penuh kenikmatan sambil mengamati keributan dari kejauhan. Ketika mendengar tantangan Al-Qazim, ia terkekeh. "Kalau dia bisa membuat sungai mengalir ke atas, aku bisa membuatnya menyanyi di hadapan keledai," gumamnya sambil berdiri. Orang-orang menoleh, beberapa terkejut, beberapa cemas. "Abu Nawas, kau mau menantangnya?" "Kenapa tidak? Aku belum punya kantong emas, dan aku juga penasaran apakah penyihir itu benar-benar sakti atau hanya pintar mengedipkan mata," jawabnya. Lalu dengan langkah santai dan mata jenaka, Abu Nawas maju ke tengah alun-alun. "Wahai Tuan Janggut Asap," serunya lantang, "aku Abu Nawas menerima tantanganmu." Kerumunan meledak. Tak sabar, takut, penasaran, semuanya bercampur menjadi satu. Sebab mereka tahu satu hal yang pasti. Ketika Abu Nawas maju, tawa dan keajaiban biasanya mengikuti di belakangnya. Suasana di alun-alun Baghdad mendadak tegang namun penuh antusias. Abu Nawas berdiri dengan tangan bersedekap di depan dada, menatap Al-Qazim tanpa gentar. Sementara sang penyihir berdiri tegap, jubahnya mengepul tipis seperti diselimuti asap. "Kau yakin menerima tantangan ini, wahai lelaki jenaka?" tanya Al-Qazim sambil menatap tajam, seolah ingin menerobos pikiran Abu Nawas. "Tentu saja," jawab Abu Nawas dengan senyum. "Tapi sebelum kita mulai, mari kita sepakati aturan mainnya." Penyihir itu mengangguk. "Silakan. Pertama, tak boleh ada sihir selama tantangan. Ini duel akal, bukan adu keajaiban." "Setuju," kata Al-Qazim, meski matanya sempat berkedip ragu. "Kedua, jika aku menang, selain kantong emas dan 1 permintaan, kau juga harus mengakui kekalahanmu di depan rakyat Baghdad."
Dan jika kau kalah, ingatanmu akan kuhapus. Kau akan kembali seperti anak berumur 3 tahun yang tak tahu siapa dirimu. Sepakat, tapi aku harap kau sudah menyiapkan puisi kekalahanmu. Tawa kecil terdengar dari para penonton, meski beberapa masih menyimpan cemas. Al-Kazim lalu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah meja kayu dengan 2 kursi muncul begitu saja dengan suara petir kecil yang membuat beberapa anak kecil menjerit. Silakan duduk, mari kita mulai. Kau boleh memberi tantangan pertamamu. Abu Nawas duduk menyilangkan kaki lalu mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam kantongnya. Sebuah batu putih. Apa itu? Tanya Al-Kazim. Ini batu dari langit, tapi bukan sembarang batu. Batu ini hanya bisa didengar oleh orang yang jujur. Orang-orang menahan napas. Abu Nawas meletakkan batu itu di telinga, lalu tersenyum. Dia bilang, penyihir di depanku akan kalah. Al-Kazim tersenyum sinis. Itu bohong. Batu tidak bisa bicara. Tapi kau baru saja tertipu karena menganggap batu ini memang bisa bicara. Kalau tidak, mengapa kau menanggapi? Seketika, tawa meledak dari kerumunan. Al-Kazim terdiam sejenak, lalu mengetukkan tongkat ke meja. Baik, 1 untukmu Abu Nawas, tapi permainan masih panjang. Dan begitulah duel akal paling kocak dan menegangkan di Baghdad pun resmi dimulai. Hari berikutnya, duel dilanjutkan di Taman Istana atas izin Khalifah yang juga penasaran akan akhir cerita ini. Abu Nawas datang dengan membawa seekor ayam dan sebuah pot tanah liat yang besar. Al-Kazim sudah menunggu dengan tongkatnya yang berkilau di bawah matahari. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Abu Nawas? Menyuruh ayam itu menari? Lebih baik dari itu, jawab Abu Nawas santai. Ia memegang pot tanah liatnya tinggi-tinggi. Aku akan membuat dunia ini terbalik. Orang-orang bergumam. Al-Kazim tertawa mengejek. Kau ingin jadi dewa? Bukan, tapi aku akan menguji logikamu. Aku akan membalik dunia ini tanpa sihir. Abu Nawas memutar pot itu hingga terbalik dan meletakkannya di tanah. Lihat, sekarang bagian bawah ada di atas. Dunia sudah terbalik. Tawa kembali menggema di antara penonton. Al-Kazim menyipitkan mata. Itu hanya permainan kata. Tapi permainan kata bisa menipu pikiran. Bukankah itu bagian dari akal? Bukankah itu tujuan kita? Al-Kazim terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, baik, sekarang giliranku. Penyihir itu mengeluarkan sebuah gulungan kain berwarna emas. Ia membentangkannya di atas meja. Di dalam gulungan ini ada sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali orang yang betul-betul cerdas. Katakan apa yang kau lihat. Abu Nawas mendekat lalu menatap gulungan kosong itu. Ah, tentu saja. Aku melihat seekor singa sedang berdansa dengan unta di atas awan. Kerumunan tertawa, tapi Al-Kazim hanya mengangguk pelan. Jadi kau mengaku cerdas? Oh tidak, kata Abu Nawas cepat. Aku hanya sedang menipu seorang penyihir yang berpura-pura menipu orang bodoh. Tawa kali ini lebih riuh. Al-Kazim menggertakkan giginya. Abu Nawas berdiri dan berkata, dunia tak perlu dibalik dengan sihir. Cukup dengan logika dan tawa. Dan dengan itu, satu lagi poin jatuh ke tangan Abu Nawas. Tapi penyihir belum menyerah. Permainan masih jauh dari selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna ungu kehitaman. Ia mengangkat botol itu tinggi-tinggi di depan penonton dan sang penyihir. Hari ini aku membawa sesuatu yang luar biasa, ramuan kebodohan. Al-Kazim mengerutkan kening. Ramuan apa? Siapapun yang meminumnya akan terlihat sangat pintar di mata orang bodoh.
dan sangat bodoh di mata orang pintar. Orang-orang terdiam, lalu tertawa pelan. Abu Nawas membuka botol itu perlahan dan berpura-pura mencium aromanya sambil meringis. Syaratnya satu, katanya. Yang mencoba ramuan ini harus tahu dia berada di pihak yang mana, orang pintar atau orang bodoh. Al-Kazim menatap botol itu dengan curiga. Kau ingin aku meminumnya? Tentu tidak. Aku hanya ingin kau memutuskan siapa yang seharusnya meminumnya. Aku bisa saja menyerahkan ini ke seorang pengemis atau ke seorang hakim. Tapi kau harus menilai dulu mereka itu pintar atau bodoh. Kini penyihir berada dalam dilema. Jika ia menunjuk orang dan salah menilai, maka ia akan terlihat bodoh. Tapi jika ia menolak menjawab, ia akan dianggap takut menghadapi akal Abu Nawas. Setelah beberapa saat berpikir, Al-Kazim berkata, "Aku tidak bisa menilai hanya dari tampilan luar." Ah, jadi kau mengaku bahwa tak semua bisa disimpulkan dari wajah dan pakaian. Lalu kenapa tadi kau bisa bilang aku hanya lelaki jenaka, bukan cendekia? Tepuk tangan dan tawa membahana. Al-Kazim tampak tersudut. Ramuan itu bahkan belum digunakan, tapi sudah membingungkan penyihir. Abu Nawas lalu berkata, "Pelajaran hari ini, kadang ramuan paling berbahaya bukan yang diminum, tapi yang hanya dibicarakan." Dan sekali lagi, Abu Nawas unggul. Ah, jadi kau mengaku bahwa tak semua bisa disimpulkan dari wajah dan penampilan? Tanya Abu Nawas sambil memutar-mutar botol kecil di jarinya. Al-Kazim mengangguk pelan. Benar. Berarti ramuan ini sudah bekerja. Al-Kazim mengernyit. Apa maksudmu? Karena dengan mengaku tidak tahu, kau terlihat sangat bijak di mata kami semua. Dan itulah efek ramuan ini. Yang bodoh akan menyangka kau sedang bingung, tapi yang pintar akan tahu kau sedang jujur. Jadi, ramuan ini tak perlu diminum, cukup ditunjukkan saja. Tawa meledak. Bahkan beberapa ulama yang hadir ikut tersenyum. Al-Kazim, untuk pertama kalinya, tersenyum juga. Entah karena kagum atau kesal. Baik, Abu Nawas, katanya. Tapi aku masih punya satu tantangan terakhir, dan jika kau berhasil melewatinya, maka aku akan mengaku kalah sepenuhnya. Hari kelima, Al-Kazim menyiapkan ujian pamungkas. Ia membawa sebuah cermin besar berbentuk lingkaran dan menggantungnya di tengah alun-alun. Di atas cermin itu tertulis, "Siapa yang melihat wajah sejatinya, maka ia akan tahu siapa dirinya sebenarnya." Semua mata tertuju pada cermin tersebut. "Lihatlah ke dalam cermin ini, Abu Nawas," kata Al-Kazim, "dan katakan apa yang kau lihat. Tapi hati-hati, siapapun yang tidak jujur akan kehilangan bayangannya selama 7 hari 7 malam." Abu Nawas melangkah maju. Ia menatap cermin itu sejenak. Kemudian ia tertawa. "Apa yang kau lihat?" tanya Al-Kazim. Abu Nawas menjawab, "Aku melihat seseorang yang tahu betul bahwa yang ia lihat bukan dirinya yang sebenarnya. Karena wajah bisa berbohong, tapi akal tidak." Ia menoleh ke Al-Kazim dan menambahkan, "Cermin ini bisa menunjukkan kulit, tapi tak bisa menyingkap niat. Maka siapapun yang percaya dirinya sudah terlihat sepenuhnya hanya dengan cermin, sesungguhnya belum mengenal dirinya." Sekali lagi orang-orang tercengang. Bahkan para filsuf pun manggut-manggut mendengar kalimat itu. Al-Kazim menunduk lama, lalu ia berlutut. "Abu Nawas, engkau benar-benar telah menipuku. Bukan dengan sihir, tapi dengan logika yang tak bisa kulawan." Ia melemparkan kantong emas ke tangan Abu Nawas, lalu bertanya, "Apa permintaanmu?"
Abu Nawas tersenyum lebar. Aku ingin kau berhenti menipu rakyat dengan ilusi dan mulai mengajarkan akal kepada anak-anak di Baghdad. Orang-orang bersorak. Al-Qazim terharu. Dan sejak saat itu penyihir sakti dari utara itu tinggal di Baghdad. Bukan lagi sebagai penipu ilusi, tapi sebagai guru logika yang sangat disegani. Berkat satu orang bernama Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan wasiat raja yang membingungkan. Raja Baghdad yang telah lanjut usia merasa ajalnya makin dekat. Ia memanggil seluruh penasihatnya, termasuk Abu Nawas, untuk menyampaikan wasiat terakhirnya yang aneh dan membingungkan. Di hadapan para menteri, raja berkata lirih, siapapun yang bisa memahami makna wasiat ini dan melaksanakannya, dialah yang akan kuangkat menjadi pewaris kerajaanku. Semua menahan napas. Raja membuka gulungan kertas dan membacakannya. Kelak, apabila aku wafat, tanamlah aku di tempat tertinggi yang paling rendah, dengan kepala menghadap ke bawah, tapi tetap melihat langit. Biarkan air tak bisa menyentuhku, tapi aku harus tetap berada di tengah sungai. Semua terdiam. Penasihat agama bingung. Arsitek kerajaan bingung. Menteri Kehutanan apalagi. Abu Nawas hanya tersenyum miring dan berkata pelan, ini bukan sekadar teka-teki, ini ujian akal dan hati. Keesokan harinya, kabar tentang wasiat raja yang membingungkan menyebar ke seantero Baghdad. Banyak cendekiawan mencoba menafsirkan. Ada yang mengusulkan untuk menggantung jenazah sang raja di pohon tinggi, lalu menggali kolam di bawahnya. Ada pula yang ingin membuat ruang pemakaman di bawah istana, dengan cermin di langit-langit, agar sang raja bisa melihat langit. Namun Abu Nawas tidak bereaksi. Ia malah mengunjungi pasar, duduk di warung kopi, dan bertanya pada rakyat kecil, menurutmu, tempat tertinggi yang paling rendah itu apa? Seorang pemuda menjawab, kalau dari sudut pandang orang miskin, tempat tidur saja sudah tinggi, tapi kalau lantai 2 istana tetap rendah bagi raja. Abu Nawas mengangguk-angguk, dan kepala menghadap ke bawah tapi melihat langit. Apa bisa itu? Seorang penjual semangka nyeletuk, ya bisa kalau dia terbalik tapi pakai cermin. Abu Nawas tertawa kecil. Mungkin jawaban kalian bukan langsung, tapi kalian menyiramkan cahaya ke benakku. Saat raja wafat beberapa hari kemudian, kekacauan tafsir makin menjadi. Para bangsawan saling adu pendapat. Jenazah raja pun belum dimakamkan karena semua takut melanggar wasiatnya. Abu Nawas maju ke depan istana dengan tenang. Aku telah memahami wasiatnya, kata Abu Nawas. Tempat tertinggi yang paling rendah adalah sebuah pulau kecil di tengah sungai Tigris. Di situ, tanahnya hanya setinggi 1 jengkal. Tapi karena di tengah arus deras, ia menjadi tempat tertinggi sekaligus paling rendah. Lalu, bagaimana dengan kepalanya yang harus menghadap ke bawah, tapi melihat langit? Tanya penasihat kerajaan. Gali liang kubur miring, mirip setengah duduk. Hadapkan wajahnya ke tanah, tapi letakkan cermin kecil di depan mata sang raja. Dengan begitu, ia menghadap tanah, tapi tetap bisa melihat langit. Dan air tak boleh menyentuhnya, tapi tetap di tengah sungai. Tanya yang lain. Aku bangun pondasi dari batu karang, dan tanah liat tahan air. Kubur tetap kering di bawah permukaan pulau. Rakyat terkesiap. Para ulama setelah meninjau tak menemukan pelanggaran syariat karena semua dilakukan sesuai adab pemakaman, hanya sudut kubur yang sedikit miring. Namun tidak semua orang senang dengan keberhasilan Abu Nawas. Para penasehat yang merasa kalah bersekongkol. Ini pasti siasat licik Abu Nawas untuk merebut kekuasaan. Mereka mencoba mencari celah.
Salah satu menteri mencoba menyuap para tukang gali kubur agar mengatakan bahwa Abu Nawas menanam harta bersama jasad raja. Namun para tukang justru berkata, yang ia tanam bersama jasad raja hanyalah sepucuk surat pendek. Surat itu segera diminta oleh para menteri. Isinya, "Wahai yang membaca ini, ketahuilah bahwa kebenaran bukan tentang siapa yang paling tinggi ilmunya, tapi siapa yang paling rendah hatinya dalam menafsirkan amanah." Mereka terdiam. Ternyata itu kata-kata dari raja sendiri, ditulis dengan tangannya seminggu sebelum wafat dan diberikan diam-diam kepada Abu Nawas. Setelah pemakaman selesai, semua mata tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah engkau yang akan menjadi raja?" tanya rakyat. Namun Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Menjadi raja itu pekerjaan sulit. Aku lebih suka menjadi rakyat yang bisa bicara bebas daripada raja yang tak bisa tidur karena takut dibisiki mimpinya sendiri." Semua tertawa. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil dari keluarga miskin maju ke depan dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku menjadi raja." Semua terkejut, namun Abu Nawas memandang anak itu dengan tajam lalu tersenyum. "Siapa namamu, wahai bocah?" "Namaku Zaid, aku yatim, tapi aku tahu satu hal. Jika kau ingin tinggi, rendahkan dirimu di hadapan kebenaran." Abu Nawas menepuk pundaknya. Itulah kalimat yang bahkan tak keluar dari mulut para ulama. Dan sejak hari itu, Zaid kecil menjadi murid Abu Nawas. Ia tumbuh jadi pemimpin masa depan Baghdad yang dicintai, bukan karena wasiat, tapi karena hikmah dari sebuah wasiat yang membingungkan. Cerita selanjutnya. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Hari Jumat siang, Abu Nawas ikut menghadiri jamuan besar di rumah Tuan Basir, saudagar susu paling kaya se-Baghdad. Seperti biasa, Abu Nawas datang tanpa undangan, tapi tetap makan dengan gaya bangsawan. Susu hangat disajikan dalam kendi besar, dengan rasa khas yang terkenal hingga ke kota tetangga. Semua orang menikmati makanan dan susu itu. Tapi tiba-tiba, dari keramaian tamu, terdengar teriakan anak lelaki kecil. "Ayah, ayah, tadi aku lihat seekor anjing menjilat sendok yang digunakan untuk mengambil susu dari kendi." Semua orang terdiam. Lalu, "Allahu Akbar, Astaghfirullah, wadahnya najis." Satu persatu tamu meletakkan cangkir susu, lalu panik. Beberapa bahkan meludah dan membasuh mulut dengan air wudhu. Tuan Basir gemetar. Ia dikenal sebagai orang alim dan dermawan. Tapi kabar susu terkena najis, itu bisa merusak seluruh kehormatan dan usahanya. Tanpa pikir panjang, ia menyalahkan pelayan tua, Barik, dan langsung memerintah. "Kau yang bertanggung jawab. Karena kelalaianmu, satu kendi susu terkena najis anjing. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga." Barik yang sudah tua dan gemetar hanya bisa menangis. Ia dikurung di kandang ayam belakang rumah, sementara kabar buruk menyebar secepat angin Baghdad. Malam itu Abu Nawas termenung. Ia tidak melihat sendiri kejadian itu. Tapi ia tahu, anak-anak kadang suka berimajinasi. Dan masalah ini terlalu besar untuk didiamkan. Besok paginya, berita makin kacau. Orang-orang mulai membatalkan pesanan susu. Di masjid, para imam bahkan menyinggung soal najis dan pentingnya kehati-hatian dalam berdagang. Tuan Basir malu besar. Ia mulai menyesali mengapa anaknya dibiarkan bermain di dapur. Abu Nawas tak tinggal diam. Ia menyamar jadi pengemis buta dan mondar-mandir di pasar sambil berteriak, "Susunya bersih, najisnya hanya kabar."
Jangan percaya pada anak kecil yang tak tahu najis dan najasah. Orang-orang mulai penasaran. Isu ini menimbulkan dua kubu, yang percaya susu najis dan yang meragukannya. Abu Nawas lalu menyelinap ke rumah Tuan Basir dan bicara dengan pelayan dapur. Apakah benar ada sendok yang dijilat anjing? Para pelayan saling pandang dan menjawab, kami tidak pernah melihat anjing masuk. Kami menjaga dapur ketat. Bahkan anjing tetangga pun tak bisa lewati pagar. Abu Nawas senyum kecil. Ia lalu mendekati anak Tuan Basir diam-diam dan berkata, wahai anakku, apakah kau benar-benar melihat anjing menjilat sendok? Atau kau hanya bercanda karena takut tumpahkan susu waktu bermain di dapur? Anak itu menunduk dan akhirnya mengaku, ampuni aku takut dimarahi karena hampir menumpahkan susu, jadi aku bilang saja dijilat anjing. Abu Nawas meminta panggung kecil di alun-alun Baghdad. Di hadapan warga, ia menggelar sidang susu. Di atas panggung ia meletakkan kendi, sendok, dan seekor anjing tiruan dari kayu. Lalu ia panggil anak Tuan Basir. Dengan gaya dramatis, ia bertanya, apakah benar sendok ini dijilat anjing itu? Anak itu menangis dan berkata, tidak, aku bohong. Semua orang tercengang. Abu Nawas lalu berkata, lihatlah, karena satu dusta kecil, susu sebelanga dianggap najis, pelayan tua dihukum, dan usaha hancur. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, tapi kita lupa. Kadang nila itu bukan dari sendok, tapi dari lidah manusia yang asal bicara. Tuan Basir menangis dan memeluk anaknya. Barik dibebaskan. Abu Nawas lalu memimpin proses penyucian kendi susu menurut syariat. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Setelah itu ia memberikan khutbah singkat. Kalau najis bisa dicuci dengan air dan tanah, maka nama baik yang rusak hanya bisa dibersihkan dengan kejujuran. Orang-orang bersorak. Abu Nawas diarak ke pasar dan dihadiahi satu kendi susu baru, yang kali ini tidak dijilat siapa-siapa, kecuali oleh Abu Nawas sendiri, sambil tertawa geli. Cerita selanjutnya. Seekor kucing yang spesial. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai melewati pasar. Ia tidak membawa apapun selain kantong kecil berisi beberapa dirham dan wajah ceria seperti biasanya. Namun langkahnya terhenti saat melihat seekor kucing belang yang duduk manis di atas timbangan seorang pedagang daging. Aneh, tak ada orang yang mengusirnya, bahkan pedagang itu malah menaruh tulang ikan di depannya. Apakah kucing ini milikmu? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Bukan, tapi siapapun yang mencoba mengusirnya, dagangannya jadi tidak laku. Jawab si pedagang dengan serius. Abu Nawas mengangkat alis. Kucing pembawa keberuntungan, gumamnya. Tapi nalurinya mengatakan ada yang aneh. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini, ia melihat kucing itu sudah duduk di lapak penjual rempah. Anehnya, kerumunan orang ramai membeli barang si penjual itu. Beberapa pedagang tampak kesal. Sudah 3 hari kucing itu berganti-ganti lapak, dan siapapun yang dia kunjungi, barangnya laris, kata seorang pedagang tembikar. Abu Nawas penasaran. Ia mengamati dengan saksama. Kucing itu tampak biasa, tapi tak pernah meminta makan. Ia hanya duduk tenang, sesekali mengeong seolah menyapa pelanggan. Tak ada tanda-tanda sihir atau keanehan, selain keberuntungan yang dibawanya. Akhirnya, salah satu pedagang berbisik kepada Abu Nawas, kalau engkau berhasil membawa kucing itu bersamamu selama sehari, aku akan memberimu 50 dirham. Abu Nawas tentu tidak bisa menolak tantangan seperti itu.
Dengan wajah serius, ia duduk di depan kucing itu dan mengajaknya bicara seperti kepada seorang teman lama. Orang-orang di pasar mulai berkumpul menonton apa yang akan dilakukan Abu Nawas. "Aku tahu kau lebih dari sekadar kucing biasa," bisik Abu Nawas. "Tapi mari ikut aku sehari saja. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu." Kucing itu mendengus pelan, lalu tiba-tiba melompat ke pangkuan Abu Nawas. Pasar pun riuh. Pedagang-pedagang berebut menawarkan Abu Nawas membawa kucing itu ke lapak mereka. Namun Abu Nawas hanya tersenyum, mengangkat kucing itu, dan pergi sambil berkata, "Aku punya urusan yang lebih penting dari sekadar keberuntungan." Abu Nawas berjalan dengan tenang sambil menggendong kucing itu. Namun belum jauh dari pasar, ia mulai diikuti orang-orang. Seorang ibu berteriak, "Itu dia pencurinya, itu kucing pembawa rezeki kami." Yang lain berteriak, "Kembalikan, kalau tidak, pasar bisa sepi 7 hari 7 malam." Dalam sekejap, puluhan pedagang mengepung Abu Nawas. Ia hanya bisa tertawa kecil dan berkata, "Kalian ini percaya pada kucing lebih daripada usaha sendiri?" Seorang penjaga pasar datang dan menengahi. "Apa yang terjadi di sini?" "Abu Nawas mencuri kucing pembawa keberuntungan," kata mereka serempak. Penjaga pasar memandangi Abu Nawas yang masih tenang dengan kucing di pelukannya. "Baik, kalau begitu, mari kita selesaikan ini di balai kota." Di balai kota, hakim yang bijaksana tapi mudah bingung, bernama Qadi Murtaf, mendengarkan aduan para pedagang. "Jadi kalian menuduh Abu Nawas mencuri keberuntungan?" tanyanya. "Tidak, kami tidak bilang begitu. Kami hanya bilang, setelah kucing itu pergi, dagangan kami tak laku." Qadi Murtaf mengusap janggutnya dan melirik ke arah Abu Nawas. "Apa pembelaanmu?" Abu Nawas berdiri, mengangkat kucingnya perlahan. "Tuan Qadi, jika seekor kucing bisa membuat pasar ramai, berarti selama ini yang berdagang adalah kucing, bukan kalian." Ruangan menjadi senyap. Bahkan kucing itu mengeong pelan, seolah setuju. Qadi Murtaf menahan tawa lalu berkata, "Baik, jika kalian ingin kucing ini kembali, Abu Nawas berhak menentukan syarat." Abu Nawas berpura-pura berpikir keras. "Baik, jika kalian ingin kucing ini kembali ke pasar, maka kalian semua harus menyumbang 1 dirham untuk membeli makanan. Bukan untuk kucing, tapi untuk fakir miskin yang sering kalian abaikan." Para pedagang saling pandang. "Apa hubungannya?" "Jika kalian percaya kucing ini membawa berkah, maka berkah itu harus dibagi. Bukankah itu yang diajarkan agama?" kata Abu Nawas dengan nada tenang. Akhirnya mereka setuju. Dalam sehari terkumpullah lebih dari 100 dirham. Tapi saat mereka mencari Abu Nawas dan kucingnya, keduanya sudah menghilang. Yang tersisa hanya tulisan di dinding pasar. "Jika kalian masih mencari keberuntungan pada kucing, kalian akan kehilangan akal lebih cepat dari yang kalian kira." 3 hari berlalu sejak Abu Nawas menghilang bersama kucing. Para pedagang mulai gelisah. Dagangan mereka kembali sepi. Bahkan rempah yang biasanya laris seperti air zam-zam di padang pasir, kini tak laku sama sekali. Mereka bersepakat untuk mencari Abu Nawas ke seluruh Baghdad. Mereka menyewa tukang tilik, memanggil peramal, bahkan meminta bantuan penjual kue yang katanya bisa mencium jejak kucing dari 1 farsakh jauhnya. Tapi tak satu pun berhasil menemukan jejak Abu Nawas. Hingga suatu pagi, seseorang melihat bayangan seorang pria berjalan di kejauhan, membawa seekor kucing di pundaknya. Ia berjalan santai menuju sungai kecil di pinggir kota. "Aku yakin itu Abu Nawas," teriak si saksi. Maka berbondong-bondonglah orang-orang menuju sungai.
Namun saat mereka tiba, mereka justru menemukan Abu Nawas sedang duduk menghadap matahari pagi dengan kucing di pangkuannya dan sebuah mangkuk susu di depannya yang belum tersentuh. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya seorang pedagang dengan nada tinggi. "Aku sedang menunggu kucing ini berbuka puasa," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Puasa? Sejak kapan kucing bisa berpuasa?" seru yang lain. Abu Nawas mengangguk serius. "Tentu bisa. Bukankah kalian percaya kucing ini membawa berkah? Maka kucing ini juga sedang membersihkan hatinya dari tamak, agar tidak lagi duduk-duduk di lapak kalian menunggu sisa tulang." Para pedagang terdiam. Sebagian tertawa kecil, sebagian bingung antara marah atau kagum. Abu Nawas mengelus kepala si kucing sambil berkata, "Kalian dulu ramai karena percaya kucing ini membawa rezeki. Tapi lihatlah, setelah dia pergi, kalian belajar bersedekah, bersatu, dan mencari cara sendiri agar pasar tetap hidup." Ia berdiri, mengangkat kucing itu, dan menyerahkannya kepada seorang anak kecil yang duduk di dekatnya. "Kini kucing ini sudah lulus jadi guru. Biarkan ia tinggal bersama anak ini agar dia bisa mengajar manusia dari usia paling jujur." Para pedagang menunduk malu. Mereka pun pamit, dan sejak hari itu pasar mulai bergeliat kembali. Tanpa kucing, tanpa jimat, hanya dengan niat dan kerja keras. Tapi bisik-bisik soal Abu Nawas dan kucing puasa menjadi legenda baru yang bikin orang Baghdad geleng-geleng kepala dan tertawa geli. Beberapa hari setelah kehebohan di sungai, berita tentang kucing pembawa berkah sampai ke telinga seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Jalal dari Bukit Batu. Ia terkenal pelit, tapi sangat percaya pada pertanda dan benda keberuntungan. Kalau seekor kucing bisa membuat pasar ramai dan dagangan laku, bayangkan jika dia kubawa ke dalam tokoku. Aku bisa menjadi orang terkaya di 2 negeri, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Tuan Jalal segera naik kereta emasnya dan turun langsung ke Baghdad. Ia tidak mencari orang penting, tidak juga pejabat istana. Ia hanya ingin satu hal, kucing Abu Nawas. Sesampainya di kota, ia mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Abu Nawas datang dengan tenang, dan tentu saja kucing itu masih dipelukannya, tampak malas dan menguap panjang. Istrinya datang menjenguk dari pagar. "Bagaimana rasanya jadi Syekh Nawas?" Abu Nawas menjawab lemas. "Rumputnya memang lebih hijau, karena aku yang menyiram sejak subuh." Istrinya tertawa. "Mau kembali?" Abu Nawas mendesah. "Belum, aku belum menyerah. Tapi aku mulai curiga. Mungkin yang hijau itu cuma dari jauh." 3 hari berlalu. Abu Nawas makin kurus, kulitnya mulai belang kena matahari, dan kedua tangannya sudah kapalan. Tapi semangatnya belum padam. Justru kini akalnya mulai bekerja. Kalau taman ini harus tetap hijau, maka biarlah orang lain yang menghidaukannya, gumamnya sambil menatap langit. Pagi itu ia pergi ke pasar dan menyewa 3 pemuda pengangguran yang dikenal suka duduk di warung sambil main batu 7, Jalal, Umar, dan Gufran. "Aku punya tawaran," kata Abu Nawas. "Kalau kalian bisa menyiram taman 2 kali sehari dan memijat seekor burung yang suka ngambek, maka kalian akan mendapat 2 dirham dan 1 roti per hari." Ketiganya saling pandang. "Pijat burung? Tidak semua pekerjaan mulia itu glamor, anak muda," jawab Abu Nawas bijak. Mereka pun setuju. Hari itu Abu Nawas duduk manis di kursi taman, minum teh, dan sesekali mengarahkan komando. "Jalal, airnya jangan terlalu deras. Itu rumput, bukan batu."
Gufran, burung itu suka dipijat dari pangkal leher. Umar, jangan curi roti dapur, itu untuk aku. Sore harinya, taman tetap indah. Burung tetap anggun. Dan Abu Nawas untuk pertama kalinya bisa menikmati waktu tidurnya di ayunan sutra milik Syekh Hamid. Ia mulai merasa benar-benar jadi orang kaya. Namun, sebagaimana kisah Abu Nawas lainnya, kelicikan kadang punya umur pendek. Malam itu, seekor kucing mencuri ikan dari kolam. Jalal, yang ditugasi menjaga kolam, sedang tidur di bawah pohon delima. Paginya, kolam keruh dan air mancur mampet karena ada kain lap tersedot ke pipa, dan petaka terbesar. Burung merak mendadak mogok tampil karena Gufran keliru memijatnya sambil bersiul lagu yang menurut burung itu tidak sopan. Syekh Hamid datang meninjau rumahnya secara mendadak. Melihat taman kacau dan burung kesayangannya merajuk sambil mematuk pagar, ia memanggil Abu Nawas. Apa yang terjadi? Mana tanggung jawabmu, wahai Syekh Nawas? Abu Nawas tersenyum kaku. Syekh, dalam dunia rumput yang hijau, badai kadang datang tak diundang. Dan kamu adalah badai itu? Lebih tepatnya, angin kencang yang belum terbiasa tenang. Syekh Hamid menghela napas panjang. Kau ingin menyerah? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata dengan mantap, belum, tapi beri aku waktu 1 hari. Aku akan buktikan rumputmu bisa lebih hijau dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Abu Nawas sudah sibuk di pasar bersama ketiga pemuda kepercayaannya, tapi bukan membeli pupuk atau bibit, melainkan gulungan kain hijau dan karpet rumput buatan. Daripada menyiram rumput setiap hari, bagaimana kalau rumputnya tak perlu disiram sama sekali? Ujar Abu Nawas dengan senyum licik. Rumput palsu? Tanya Gufran bingung. Rumput yang tidak perlu air, tidak perlu pupuk, dan tidak tumbuh liar. Namanya rumput solusi. Begitu matahari naik, Abu Nawas mulai menutupi seluruh taman Syekh Hamid dengan karpet rumput palsu. Ia tata dengan rapi, tambahkan sedikit aroma minyak bunga, dan bahkan menaruh beberapa kumbang palsu dari kayu agar tampak alami. Tidak hanya itu, ia menyewa 2 anak kecil untuk berlarian di taman sambil berseru, "Wah, rumputnya halus seperti permadani surga." Syekh Hamid datang sebelum zuhur dan tercengang melihat taman yang kini tampak jauh lebih rapi dan hijau dibanding sebelumnya. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas menunduk penuh gaya. Aku menyesuaikan harapan dengan kenyataan. Terkadang Syekh, orang tidak butuh rumput hidup, yang penting kelihatan hidup. Tetangga-tetangga berdatangan. Mereka memuji keindahan taman, bahkan beberapa menawari Abu Nawas untuk menata taman rumah mereka. Ibu-ibu berbisik, Syekh Nawas benar-benar tahu cara membuat taman tampak mewah tanpa repot. Anak-anak bermain dengan gembira. Seekor burung merak pun kembali tampil karena Abu Nawas menggantinya dengan patung burung merak kayu yang diletakkan di atas panggung. Terkadang, kata Abu Nawas, yang penting bukan burungnya bergerak, tapi burungnya ada. Syekh Hamid hanya bisa geleng-geleng kepala. Ini semua tak masuk akal, tapi entah kenapa berhasil. Abu Nawas menjawab sambil duduk di kursi rotan. Kadang yang palsu lebih membahagiakan dari yang nyata, selama tak ada yang menuntut terlalu banyak. Ketika taman Syekh Hamid menjadi bahan pembicaraan seluruh Baghdad, ada satu orang yang hatinya panas seperti tungku pembakaran roti. Syekh Yusuf, tetangga depan yang selama ini dikenal paling rajin merawat taman aslinya dengan air zam-zam dan doa malam. Ia merasa martabatnya terinjak.
Mana mungkin rumput yang tak disiram lebih hijau dari rumput yang kutangisi setiap malam, geramnya. Akhirnya ia menyelinap ke taman Abu Nawas saat malam dan terkejut. Astagfirullah, rumput karpet, patung burung, ini penipuan bertingkat. Pagi-pagi buta, Syekh Yusuf sudah melapor ke hakim kota dengan wajah yang tak bisa lagi menyimpan dendam. Di hadapan hakim, Abu Nawas dituduh membohongi masyarakat dan merusak nilai-nilai keaslian. Hakim bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah benar taman hijau yang dibanggakan orang-orang itu rumput palsu?" Abu Nawas mengangguk santai. "Benar tuanku hakim." Orang-orang gempar. Beberapa langsung merasa tertipu, sementara yang lain tertawa geli. Syekh Yusuf melangkah maju. "Lihat, aku sudah bilang, rumput tetangga lebih hijau karena dicelup." Namun Abu Nawas berdiri tenang dan menjawab, "Tapi apakah taman itu menyenangkan?" Semua orang terdiam. Apakah anak-anak bisa bermain di sana? Apakah ibu-ibu bisa duduk sambil minum teh? Apakah yang melihatnya merasa damai? Beberapa orang mengangguk pelan. "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "bukankah tujuan taman sudah tercapai? Apakah keindahan harus selalu berasal dari akar yang asli, ataukah dari niat yang tulus ingin menyenangkan orang lain?" Hakim mengelus janggutnya. "Jawabanmu licik tapi masuk akal." Akhirnya, hakim tidak menghukum Abu Nawas. Justru ia memberi saran kepada Syekh Yusuf, "Kalau rumputmu ingin dihargai, jangan cuma hijau, buatlah orang ingin duduk di atasnya." Syekh Yusuf pulang dengan wajah seolah rumput hatinya dibakar matahari. Sementara itu Abu Nawas makin terkenal. Bahkan ada pedagang karpet yang mengajaknya bekerja sama. "Kita beri nama produk ini rumput Abu Nawas, hijau tanpa repot." Setelah taman Syekh Hamid jadi terkenal dan bisnis rumput karpet makin laris, Abu Nawas bisa saja hidup santai selamanya. Tapi suatu hari, ia duduk di taman itu, memandang rumput yang tak pernah tumbuh dan burung kayu yang tak pernah berkicau. Ia menghela napas panjang. Indah, tapi hampa. Diam-diam, malam itu Abu Nawas pulang ke rumah lamanya yang kecil, sempit, dengan rumput seadanya dan burung yang sering kabur. Tapi di sanalah ia dulu menulis puisi, bercanda dengan anak-anak tetangga, dan tidur nyenyak walau atap bocor. Esok paginya, warga terkejut melihat Abu Nawas kembali ke rumah lamanya. "Syekh Nawas, mengapa engkau kembali ke rumah yang dulu ingin kau tinggalkan?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Karena aku akhirnya paham. Rumput tetangga memang terlihat lebih hijau. Sampai kita duduk di sana dan sadar, tak semua hijau membuat hati sejuk." Beberapa warga mendekat, menyentuh rumput asli di halaman Abu Nawas yang tampak setengah hidup. "Tidak seindah taman Syekh Hamid, tapi tempat ini terasa lebih hangat," ujar seorang ibu. Abu Nawas tersenyum, lalu menambahkan, "Hijau tak selalu berarti bahagia. Kadang rumput yang paling menenangkan adalah rumput yang kita siram sendiri, walau tak pernah sempurna." Di akhir cerita, Syekh Hamid datang, menawarkan Abu Nawas tinggal kembali di rumah besarnya dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi Abu Nawas menolak dengan anggun. "Syekh, terima kasih. Tapi kali ini biarlah aku tinggal bersama rumputku sendiri dan hidup seperti yang kuinginkan." "Aku ingin membeli kucingmu," kata Tuan Jalal sambil menunjukkan sekantong penuh koin emas. Abu Nawas tersenyum. Rupanya Tuan lebih percaya pada kumis kucing daripada doa." Tuan Jalal tidak peduli. 100 koin emas dan aku akan memberinya tempat tidur empuk, makanan lezat, dan seorang pelayan pribadi. Abu Nawas memandang kucing itu. Kucing itu menjilat kaki depannya lalu menoleh. Abu Nawas mengangguk. "Baik,
Tapi ada satu syarat. Apapun sebutkan. Kucing ini harus digendong selama 3 hari 3 malam, tanpa dilepas kemanapun Tuan pergi. Tuan Jalal mengerutkan dahi. Itu saja? Hah, gampang, katanya percaya diri. Hari pertama, Tuan Jalal tampak gagah membawa kucing itu ke tokonya. Tapi kucing itu terus mengeong dan mencakar jubahnya setiap kali ia menaruhnya di meja. Ia pun harus terus menggendongnya sambil melayani pelanggan. Hari kedua, bahunya mulai pegal. Kucing itu mulai bosan dan meloncat-loncat di tubuhnya. Bahkan sempat buang kotoran saat ia sedang rapat dengan rekan dagang. Hari ketiga, Tuan Jalal berjalan sempoyongan. Mukanya lesu, bahunya bengkak, dan dagangannya justru sepi karena pelanggan merasa risih melihat pedagang yang bau kucing dan terlihat lelah. Akhirnya, ia menyerah dan datang ke rumah Abu Nawas. Ambil kembali emasmu, ambil kembali kucingmu, aku hanya ingin istirahat. Abu Nawas tertawa, menerima kucingnya kembali dan berkata, Tuan, berkah tidak datang dari apa yang digendong, tapi dari apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tuan Jalal mengangguk lesu, dan sejak hari itu ia tak pernah lagi mencari benda keberuntungan, tapi mulai membagi keberuntungan kepada yang membutuhkan. Suatu hari, Baghdad kedatangan rombongan asing. Di antara mereka ada seorang penyihir tua dengan jubah penuh simbol aneh bernama penyihir Gazram dari negeri Asap. Ia mengaku bisa membaca tanda-tanda alam melalui perilaku binatang, terutama kucing. Di pasar, ia tiba-tiba berkata lantang, kucing yang digendong Abu Nawas adalah makhluk suci. Ia adalah penjelmaan dari roh penjaga keberuntungan timur. Sontak orang-orang kembali heboh. Mereka yang sempat melupakan kucing itu, kini mendatanginya lagi, ingin menyentuhnya, memberi hadiah, bahkan minta doa dari si kucing. Utusan istana mendengar kegaduhan itu dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. Sang wazir penasaran, sementara Sultan hanya ingin tahu, apakah benar itu kucing sakti atau hanya kucing biasa yang kebetulan terkenal. Abu Nawas datang sambil menggendong si kucing seperti biasa. Ia langsung menghela napas panjang, lalu berkata, Tuan-tuan, sepertinya kucing ini akan membuat dunia jadi lebih gila dari sebelumnya. Untuk membuktikan keistimewaan kucing itu, penyihir Gazram menyiapkan ujian. Ia menaruh 3 mangkuk di depan kucing. 1 berisi susu, 1 berisi emas, dan 1 berisi air biasa. Jika dia memilih susu, ia hanyalah kucing. Jika ia memilih emas, dia tamak. Tapi jika ia memilih air, dia suci karena tidak tergoda dunia. Semua menahan napas. Kucing itu hanya menatap ketiganya sebentar, lalu mendekat ke mangkuk susu, menjilat sekali, lalu tidur di atas tumpukan kain. Gazram terkejut. Itu hanya bagian dari ujian, katanya gugup. Tapi orang-orang mulai curiga. Sultan memiringkan kepalanya, lalu menoleh ke Abu Nawas. Kau punya penjelasan? Tanyanya. Abu Nawas tertawa kecil. Tentu tuanku, ia memilih yang paling sederhana, paling alami, dan yang memang disukai semua kucing. Apa itu bukan justru tanda bahwa dia makhluk jujur, bukan makhluk penuh tipu daya seperti manusia? Sultan mengangguk-angguk. Tapi wazir menyela. Bagaimana jika ini hanya trik? Bagaimana jika Abu Nawas menyembunyikan sesuatu dalam kucing itu? Maka Abu Nawas pun berdiri dan berkata lantang, Baik, jika kalian ingin tahu kebenarannya,
kita lakukan satu hal yang tidak bisa dibohongi. Biarkan kucing ini memilih jalannya sendiri." Mereka pun melepas kucing itu ke halaman istana yang luas. Setelah peristiwa dengan penyihir Gazram, kucing Abu Nawas semakin terkenal. Kemanapun Abu Nawas pergi, banyak orang yang meminta untuk melihat kucing itu, menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Namun, pada suatu pagi yang cerah, kucing itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Abu Nawas mencari ke seluruh penjuru rumahnya, memanggil dengan lembut, tapi tak ada tanda-tanda kucing itu. Kemana gerangan dia pergi, pikirnya. Tidak biasanya dia pergi begitu saja. Sementara itu, di seluruh Baghdad, orang-orang mulai merasakan keanehan. Ada yang mengatakan bahwa mereka bermimpi tentang kucing Abu Nawas yang mengajarkan mereka kebijaksanaan. Ada pula yang merasa seolah-olah kucing itu berada di dekat mereka. Tapi kucing itu tidak pernah muncul lagi di dunia nyata. Abu Nawas pun melangkah ke pasar, bertanya pada setiap orang yang ditemuinya, tetapi jawabannya selalu sama. "Kucing itu ada di mimpiku tadi malam." Abu Nawas hanya tersenyum misterius. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Suatu malam, seluruh kota Baghdad terbangun dari tidur mereka dengan keringat dingin. Sebuah mimpi yang sama mengganggu setiap orang. Kucing Abu Nawas muncul di depan mereka, berbicara dengan suara yang dalam, penuh kebijaksanaan. Namun, kata-kata yang disampaikan bukanlah kata-kata biasa. Kehidupan ini adalah perjalanan panjang. Tidak ada yang abadi, hanya yang kita beri makna yang akan bertahan. Mimpi itu begitu nyata, sehingga banyak yang merasa bingung. Mereka berlari ke jalan-jalan, berbicara tentang mimpi yang mereka alami, seolah-olah kucing itu telah menyampaikan wahyu kepada mereka. Abu Nawas mendengar kegelisahan ini dan mulai menyadari bahwa kucingnya tidak hanya memberi keberuntungan, tetapi mungkin juga sebuah pelajaran penting yang harus dipahami oleh seluruh kota. Apa yang sebenarnya dia coba sampaikan? Gumam Abu Nawas dalam hati, merasa bingung dengan keanehan ini. Beberapa hari setelah serangkaian mimpi aneh itu, kucing yang telah lama hilang tiba-tiba muncul kembali di depan rumah Abu Nawas. Ia berjalan dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Abu Nawas menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Apakah engkau ingin mengajarkan sesuatu lagi, wahai kucing bijaksana?" tanya Abu Nawas dengan tersenyum, lalu menggendongnya seperti biasa. Kucing itu menggelengkan kepalanya, seolah berkata, "Bukan aku yang memberi petunjuk, tetapi mereka yang siap untuk mendengarkan." Sejak saat itu, setiap kali kucing itu berada di dekat seseorang, mereka merasa mendapat pencerahan. Semua orang yang pernah bermimpi tentang kucing itu mulai melihat kehidupan mereka dengan cara yang baru. Mereka lebih peduli terhadap sesama, lebih bijaksana dalam menghadapi kesulitan, dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Abu Nawas tersenyum, tahu bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang lebih dari sekadar keberuntungan semata. Hari itu, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil menggendong kucingnya, menikmati udara sore yang tenang. Namun, kucing itu tiba-tiba melompat dari gendongannya dan berjalan ke arah sebuah batu besar di pinggir jalan. Abu Nawas mengikuti langkahnya, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Kucing itu duduk di atas batu dan menatap Abu Nawas dengan mata yang tajam. Tanpa suara, kucing itu seperti memberinya pesan yang tak terucapkan. Akhirnya, Abu Nawas berkata, "Apakah ini waktunya untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi?" Kucing itu menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa
ini bukan waktunya untuk kata-kata, tetapi untuk aksi. Saat Abu Nawas dan kucingnya berjalan menyusuri jalanan Baghdad, ia melihat bagaimana penduduk kota telah berubah sejak kucing itu mulai memberi petunjuk melalui mimpi-mimpi mereka. Warga Baghdad menjadi lebih perhatian satu sama lain, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi kesulitan dengan hati yang lapang. Bukankah ini keajaiban yang luar biasa? Pikir Abu Nawas. Ternyata bukan kucing yang menyampaikan pesan itu, tetapi hati yang siap menerima pesan dari alam. Di pasar, orang-orang berhenti sejenak untuk memberi salam kepada Abu Nawas dan kucingnya yang mereka anggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kedamaian. Kucing itu hanya duduk diam, tak mengeluarkan suara, namun setiap mata yang memandangnya merasa ada ketenangan yang mendalam. Abu Nawas memutuskan untuk berbicara kepada warga yang berkumpul di pasar. "Tuan-tuan, lihatlah kucing ini. Ia tidak mengeluarkan kata-kata. Namun, kehadirannya telah mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan kebijaksanaan dalam hidup." Warga mulai menyadari bahwa perubahan yang mereka rasakan bukanlah karena kucing itu, melainkan karena mereka sendiri yang membuka hati mereka untuk memahami pesan-pesan sederhana yang telah lama ada di sekitar mereka. Sultan yang mendengar pembicaraan itu segera mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan kucing ini. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari semua ini?" Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. "Sebenarnya, kucing ini bukanlah makhluk yang luar biasa, tuanku. Ia hanyalah seekor kucing biasa. Namun, ia menjadi luar biasa karena cara orang-orang memandangnya. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai binatang, tetapi sebagai simbol dari hal-hal yang sering kita abaikan dalam kehidupan. Kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian untuk menerima kehidupan apa adanya." "Jadi, rahasia terbesar adalah?" tanya Sultan penasaran. "Rahasia terbesarnya adalah bahwa kebijaksanaan hidup datang bukan dari hal-hal besar dan mewah, tetapi dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Kucing ini dengan segala kesederhanaannya mengingatkan kita bahwa seringkali kita mencari kebijaksanaan di tempat yang jauh, padahal ia ada di depan mata kita," jawab Abu Nawas sambil mengelus kepala kucingnya. Sultan terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan. "Kebijaksanaan sejati ada dalam kesederhanaan." Sejak hari itu, Abu Nawas dan kucingnya tidak hanya menjadi simbol kebijaksanaan di Baghdad, tetapi juga pelajaran bagi seluruh kota untuk selalu menghargai setiap hal kecil yang ada dalam hidup mereka. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pengadilan yang tak punya hakim. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, rakyat gempar karena pengumuman aneh terpampang di alun-alun kota. Besok akan diadakan pengadilan terbuka tanpa hakim. Semua warga wajib hadir. Tak ada penjelasan lebih lanjut, hanya cap kerajaan yang membuat pengumuman itu tampak sah. Orang-orang mulai bergosip, pengadilan tanpa hakim, lalu siapa yang akan memutuskan? Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum simpul. "Ini pasti ide gila seseorang yang ingin terlihat bijak, tapi lupa bagaimana hukum bekerja," gumamnya. Namun karena rasa penasaran, ia pun memutuskan untuk datang ke pengadilan esok harinya bersama dengan warga lain yang tidak kalah bingung. Keesokan harinya, semua warga berkerumun di halaman pengadilan. Di tengah ruangan terdapat kursi kosong yang seharusnya untuk hakim, namun tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba terdengar suara berat dari balik dinding. "Terdakwa silakan maju." Semua orang menoleh ke arah asal suara,
namun yang terlihat hanya dinding tua dengan lubang kecil di bagian atas. Terdakwa pertama pun maju, gemetar. Suara dari balik dinding mulai bertanya, "Mengapa kau dituduh mencuri sekarung gandum?" Terdakwa menjawab, dan suara itu memberi keputusan. "Kau bebas karena kau hanya mengambil milik sendiri yang dirampas." Rakyat bingung tapi kagum. Bagaimana suara itu tahu? Abu Nawas hanya mengusap janggutnya dan tersenyum. Setelah 3 orang diadili dengan cara serupa, Abu Nawas pun tak tahan. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Wahai suara dari balik dinding, bolehkah aku bertanya satu hal?" Suara itu menjawab, "Silakan." Abu Nawas pun lanjut, "Jika engkau adalah hakim, kenapa engkau bersembunyi? Bukankah keadilan harus tampak seadil-adilnya?" Suara itu terdiam. Suasana hening. Tiba-tiba terdengar suara tergesa di belakang dinding seperti orang terjatuh dari bangku. Seorang pengawal buru-buru keluar dan berkata, "Maaf, pengadilannya ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan." Rakyat bersorak kecewa, tapi Abu Nawas tertawa geli. Sepertinya hakimnya gugup karena keadilan dipertanyakan. Malam harinya kabar tentang pengadilan tanpa hakim menyebar hingga ke istana. Sang raja sangat kesal karena pengadilan yang katanya inovatif itu malah membuat rakyat semakin bingung. Ia memanggil penasihat kerajaan, tapi tak satu pun berani menyarankan solusi. Akhirnya raja menggeleng kesal dan berkata, "Kalau begitu biarkan saja, lihat siapa yang cukup cerdik untuk menyelesaikannya." Mendengar hal ini dari seorang penjaga istana yang cerewet, Abu Nawas mendapat ide. Esok harinya, ia mengenakan jubah tua panjang berwarna gelap, membalut wajahnya dengan serban, dan menyusup masuk ke ruang pengadilan pagi-pagi sebelum siapapun datang. Ia duduk di balik dinding yang biasanya jadi tempat si suara misterius dan mempersiapkan kejutan. Saat rakyat mulai berkumpul, tiba-tiba terdengar suara yang sangat mirip dengan suara sebelumnya, namun lebih tenang dan berwibawa. "Terdakwa pertama, silakan maju." Kali ini yang maju adalah seorang tukang roti yang dituduh menjual roti kosong tapi mengaku penuh isi. Ia membela diri, "Itu roti isi udara hangat." Abu Nawas dari balik dinding menjawab, "Kalau begitu, uang yang kau terima pun adalah uang dengan isi kepercayaan." Orang-orang menahan tawa, tukang roti bengong, dan suara melanjutkan, "Kau bebas. Tapi mulai besok jualan angin di pasar, jangan roti." Seluruh warga meledak tertawa. Keputusan ini bukan hanya adil, tapi juga mengandung tamparan halus. Beberapa kasus lagi diselesaikan dengan cara yang jenaka tapi penuh logika. Seorang pencuri ayam dibebaskan setelah Abu Nawas berkata, "Kalau kau mencuri karena lapar, maka kesalahan terbesar bukan padamu, tapi pada ayam yang tidak pandai sembunyi." Rakyat makin penasaran siapa sosok di balik dinding hari ini yang luar biasa cerdas. Setelah pengadilan selesai, seorang pengawal mencoba mengintip ke balik dinding, namun Abu Nawas sudah pergi. Yang tersisa hanya jubah tua dan secari kertas bertuliskan, "Hari ini pengadilan telah berjalan dengan adil." Tapi keadilan bukan soal suara, melainkan siapa yang berpikir jernih. Raja membaca surat itu malam harinya dan menghela napas. Pasti ini kerja si Abu Nawas lagi. Raja yang cerdik akhirnya memutuskan untuk menguji kepandaian Abu Nawas. Ia menyuruh pengawalnya menyebarkan berita palsu bahwa akan diadakan pengadilan terhormat khusus untuk kasus terbesar tahun ini, pencurian karpet terbang kerajaan. Padahal karpet itu tidak pernah ada. Raja hanya ingin tahu bagaimana Abu Nawas menghadapi kasus yang tidak masuk akal.
Abu Nawas yang tak tahu bahwa ini jebakan, datang dengan penuh semangat. Ia duduk sebagai hakim bayangan karena rakyat kini percaya padanya. Ketika kasus dimulai, juru bicara kerajaan menyebut nama terdakwa. Abu Nawas bin Nawas dituduh mencuri karpet terbang milik kerajaan. Abu Nawas mengangkat alis lalu tersenyum licik. Dengan tenang Abu Nawas berkata, "Boleh aku bertanya, siapa saksi yang melihatku mencuri karpet terbang itu?" Seorang penjaga maju dan berkata, "Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karpet itu terbang di atas istana dengan seseorang bersorban duduk di atasnya." Abu Nawas berdiri lalu menjawab, "Kalau begitu, karpet itu sudah terbang. Artinya, aku tidak lagi memilikinya. Jadi, aku tak mungkin mencurinya, karena ia bukan milik siapa-siapa lagi. Ia telah memilih hidup bebas." Seluruh ruangan meledak tawa. Bahkan raja yang mengintip dari balik tirai hampir tersedak oleh kepintaran jawaban Abu Nawas. Namun ia tetap ingin menekan Abu Nawas dan berteriak dari balik tirai, "Kalau begitu engkau kami hukum karena menyembunyikan keberadaan karpet itu." Abu Nawas langsung menjawab, "Baiklah, hukum aku juga karena menyembunyikan bulan di mataku setiap malam." Pengadilan itu pun bubar menjadi tawa dan sorakan. Rakyat kembali yakin bahwa hanya Abu Nawas yang bisa membungkus logika dengan canda tanpa kehilangan makna. Sang raja akhirnya muncul dari balik tirai dan berkata, "Wahai Abu Nawas, kau membuat istanaku seperti panggung lawak, tapi aku senang, karena dari tawamu rakyat jadi berpikir." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Dan dari rencana jebakan Tuan Raja, saya belajar satu hal. Kadang yang terbang bukan karpet, tapi akal sehat yang melayang." Sejak hari itu, pengadilan di Baghdad kembali memakai hakim sungguhan. Tapi jika ada perkara aneh dan membingungkan, tetap satu nama yang dipanggil, Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Rahasia Abu Nawas hidup lebih dari 100 tahun. Di sebuah sore yang sejuk di Baghdad, seorang penjual kurma yang sudah tua dan setengah tuli mengaku melihat Abu Nawas sedang berbicara dengan seekor burung selama lebih dari 1 jam. Ia bertanya padanya soal umur panjang, lalu si burung mengangguk-angguk, katanya sambil tertawa sendiri. Cerita ini cepat menyebar ke seluruh kota dan membuat rakyat penasaran. Benarkah Abu Nawas memiliki rahasia umur panjang? Raja pun mendengar kabar ini. Dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan, ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja, "aku mendengar kau sedang belajar dari burung soal hidup lebih dari 100 tahun. Apakah kau sudah gila?" Abu Nawas dengan wajah serius namun mata jenaka menjawab, "Tuanku, kegilaan adalah awal dari kebijaksanaan jika dijalani dengan santai dan secangkir teh hangat." Saat raja mengancam akan menjebloskan Abu Nawas ke penjara jika tidak berkata jujur, Abu Nawas menghela napas panjang. "Baiklah tuanku, saya akan beberkan 3 kunci hidup lebih dari 100 tahun, tapi setiap kunci hanya bisa didengar saat perut kenyang dan pikiran kosong." Raja kebingungan. "Apa maksudmu?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. "Itu artinya, besok saja, setelah sarapan besar dan tanpa beban utang." Keesokan harinya Abu Nawas datang dengan 3 benda aneh. Sebutir telur rebus, sandal yang hanya sebelah, dan daun zaitun kering. "Ini," katanya, "adalah simbol 3 kunci umur panjang." Raja dan para penasihatnya saling pandang.
yang satu untuk perut, yang satu untuk kaki, dan yang satu lagi untuk hati. Tapi tuanku harus menebak sendiri urutannya. Maka dimulailah permainan konyol yang membingungkan seisi istana. Raja yang penasaran tapi juga tertantang memegang sandal sebelah itu. Apakah ini untuk hati? Abu Nawas tertawa sampai terbatuk. Itu untuk kaki, tuanku, tentu saja. Penasehat kerajaan mulai mencatat setiap ucapan Abu Nawas, berharap ini semacam teka-teki sufi yang penuh makna. Padahal Abu Nawas sedang menikmati roti madu sambil menahan tawa. Apa gunanya hidup lama kalau selalu pakai sandal sebelah? Tanya sang penasehat. Abu Nawas menjawab, supaya engkau terus mencari yang hilang. Dengan itu, kau tidak cepat bosan hidup. Raja mulai berpikir dalam, lalu mengangguk-angguk seolah paham, padahal sebenarnya tidak. Tapi karena malu di depan para menteri, ia pura-pura tercerahkan. 3 hari setelah kejadian sandal, Baghdad digegerkan oleh Abu Nawas yang tertawa tanpa henti di pasar unta. Orang-orang mulai ketularan tertawa hanya karena mendengarnya. Ada yang sampai terguling di atas tumpukan karung kurma. Ini pasti bagian dari rahasia umur panjang, teriak seorang ibu penjual bawang. Orang-orang mulai mencatat, tertawa 1 jam sehari menambah umur setahun. Abu Nawas tidak menampik. Tawa adalah ramuan rahasia saya yang pertama, katanya pada orang-orang yang berkumpul. Dan tawa itu muncul dari melihat hidup seperti kambing. Kalau tak bisa dikendarai, cukup disapih. Entah apa maksudnya, tapi semua orang tertawa. Bahkan si unta pun terlihat seperti ikut tersenyum. Abu Nawas mengaku setiap malam ia meminum sup umur panjang yang ia buat dari resep kuno warisan nenek buyutnya. Sup itu dibuat dari air sumur yang hanya diambil saat bulan purnama, dicampur dengan irisan bawang yang sudah menangis 3 hari, dan ditaburi garam yang pernah jatuh dari pipi bayi. Jangan tanya cara bikinnya, bisa-bisa umur kalian langsung bertambah 10 tahun hanya dengan membayangkannya. Raja yang mendengar ini langsung memerintahkan koki kerajaan meniru resep tersebut. Namun hasilnya malah membuat para menteri mules semalaman. Abu Nawas menipu kita, teriak salah satu menteri. Tapi Abu Nawas menjawab tenang. Bukan saya yang menipu, kalian yang terlalu serius. Itu musuh utama umur panjang. Dalam ceramah dadakan di pinggir sungai Tigris, Abu Nawas menjelaskan bahwa rahasia umur panjang juga terletak pada kemampuan melipat waktu. Jangan habiskan hidup mengejar hari, katanya. Lipat harimu menjadi 2. 1 untuk tertawa, 1 lagi untuk tidur siang. Para nelayan pun setuju, karena itu memang yang mereka lakukan setiap hari. Seorang anak muda bertanya, bagaimana kalau waktu kami habis karena bekerja, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum. Maka pekerjaannya harus dibuat seperti tidur, santai dan tidak membuat jantung berpacu. Jika jantungmu seperti drum perang, maka umurmu tinggal sebentar lagi. Anak-anak muda mulai berlatih tertawa sambil kerja, dan ternyata Baghdad menjadi kota paling bahagia bulan itu. Suatu malam, seorang malaikat datang dalam mimpi Abu Nawas. Waktumu hampir habis, kata malaikat itu. Tapi Abu Nawas tertawa. Hampir bukan habis kan? Malaikat bingung karena belum pernah dipermainkan seperti ini. Apa kau tidak takut mati? Tanya malaikat. Takut, jawab Abu Nawas. Makanya aku pelajari caranya membuat kematian tertawa. Besok paginya Abu Nawas bangun dan mulai menulis surat untuk kematian. Isinya lucu semua. Ia kirim lewat asap dapur. Setiap malam ia tidur di ranjang terbalik agar kematian bingung mencari kepalanya. Hingga akhirnya malaikat pun melapor ke langit. Yang satu ini bisa jadi kandidat abadi. Raja yang sudah makin tua akhirnya meminta Abu Nawas membagikan ramuan terakhirnya.
Aku akan beri semuanya. Tapi ada syarat, kata Abu Nawas. Tuanku harus mau bermain petak umpet dengan saya. Kalau tuanku kalah, harus mengakui bahwa umur panjang bukan tentang usia, tapi soal cara memandang dunia. Maka bersembunyilah Abu Nawas di dalam drum air di halaman istana. Raja mencari ke seluruh penjuru istana tanpa menemukan apapun. Setelah 2 jam, raja menyerah. Kau menang, Abu Nawas. Abu Nawas muncul dengan tubuh basah, tapi wajah ceria. Lihat, hanya 2 jam, tapi terasa seperti seharian. Itu rahasia umur panjang. Bikin waktu terasa lambat dengan kebahagiaan. Rakyat Baghdad akhirnya percaya bahwa Abu Nawas benar-benar punya rahasia panjang umur. Tapi yang lebih penting, mereka ikut bahagia karena cerita-ceritanya. Tiap rumah kini punya 1 jam tawa, 1 tidur siang, dan 1 sandal hilang yang jadi pengingat untuk terus mencari makna hidup. Dan hingga kini, tak ada yang tahu usia Abu Nawas yang sebenarnya. Kadang ia terlihat tua renta, kadang seperti anak muda. Tapi satu hal pasti, selama orang-orang tertawa karena kisahnya, Abu Nawas takkan pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam tawa, dalam teka-teki, dan dalam hati semua yang menghindari kematian dengan senyuman. Cerita selanjutnya tentang Abu Nawas dan hukuman tidur di tengah laut. Raja Harun al-Rashid sedang mengalami malam-malam tanpa tidur. Ia mencoba teh hangat, pijatan kerajaan, hingga musik pengantar tidur, tapi tak satu pun berhasil. Ketika penasihat istana menyarankan Abu Nawas, sang raja langsung memanggilnya. Abu Nawas, aku ingin tidur nyenyak malam ini. Jika engkau gagal, hukumanmu akan sangat berat, kata raja sambil menguap dengan mata merah. Abu Nawas yang belum tidur juga karena memikirkan utang warung kopi, mencoba mengusulkan berbagai cara tidur. Ia bahkan menyuruh raja menghitung kambing, lalu domba, lalu unta, tapi tetap gagal. Akhirnya ia berkata, Tuanku, mungkin yang Anda butuhkan bukan tidur di kasur mewah, tapi tantangan yang membuat tidur terasa sebagai hadiah. Raja menatapnya curiga. Kau menyindir? Tanya raja. Tidak, tuanku, saya punya rencana, tapi Anda harus siap tidur di tengah laut. Raja hampir tersedak anggur saat mendengar usulan itu. Tidur di tengah laut? Itu lebih mirip upacara pengusiran jin. Namun Abu Nawas menjelaskan, justru karena tak biasa, otak Anda akan lelah lebih cepat menghadapi situasi tak masuk akal. Dan saat Anda akhirnya kembali ke darat, tidur akan jadi nikmat luar biasa. Raja terdiam, antara tertarik dan ingin melempar Abu Nawas ke laut tanpa bantal. Namun ide ini malah menggelitik penasaran sang raja. Ia berkata, baik, tapi kalau aku masih tak bisa tidur setelah itu, kaulah yang harus tidur di tengah laut, Abu Nawas. Tapi bukan dengan kapal, melainkan terapung di kasur daun pisang. Abu Nawas menelan ludah, lalu tersenyum masam. Saya siapkan semuanya, tuanku. Semoga malam ini adalah malam di mana ikan-ikan mengantuk juga. Malam itu, kapal kerajaan berlayar ke tengah laut, membawa kasur daun pisang, kelambu tipis, dan lampu minyak kecil. Raja didudukkan di atasnya, dengan penjaga istana mengelilinginya. Ombak menggoyang ringan, dan suara laut menggantikan lonceng istana. Anehnya, raja merasa lebih tenang, bahkan mulai menguap dan matanya terpejam perlahan. Namun ketika sang raja mulai tidur nyenyak, angin laut membuat suara krrrk dari kelambu, dan Abu Nawas yang ikut mengawasi dari kapal pun terkikik. Itu suara laut yang sedang membelai mimpi tuanku, bisiknya. Tapi tak lama kemudian,
seekor burung laut hinggap di kasur sang raja. "Abu Nawas, burung ini menatapku seperti hantu," teriak raja. Abu Nawas hanya berkata, "Tenang tuanku, itu penjaga mimpi." Keesokan harinya, sang raja bangun dengan mata panda. "Aku memang tidur, tapi hanya sejam. Setelah itu aku seperti menonton pertunjukan sirkus laut." Abu Nawas menunduk sopan. "Itu perkembangan tuanku. Minggu lalu Anda tak tidur sama sekali." Tapi sang raja sudah murka. "Karena itu, hukumannya adalah kau harus membuktikan sendiri ide gilamu itu. 3 malam kau harus tidur di tengah laut tanpa kapal, hanya kasur daun." Warga kota berkumpul di pelabuhan keesokan malamnya, menonton Abu Nawas dibaringkan di atas kasur daun lebar dengan jerigen sebagai pelampung di kiri kanannya. Beberapa penjaga mendayung sampai agak jauh dari pantai, lalu meninggalkannya. "Ingat Abu Nawas, 3 malam," teriak salah satu dari atas kapal. Abu Nawas menatap langit dan berkata lirih, "Ya Allah, semoga malam ini tidak ada paus insomnia." Malam pertama, Abu Nawas menggigil kedinginan. Ia mencoba tidur, tapi ombak terus menggoyang-goyang tubuhnya seperti ayunan tak stabil. Suara burung laut, percikan ikan, dan satu ubur-ubur yang menampar kasurnya membuatnya semakin susah tidur. Ia mulai menyanyikan lagu pengantar tidur buatannya sendiri. "Oh laut nan dalam, biarkan aku lelap, jangan buat diriku terap." Namun menjelang dini hari, ia tertidur juga. Anehnya, mimpi yang datang begitu damai. Ia bermimpi menjadi seekor ikan yang disambut karang dan bintang laut sebagai pangeran. "Wah, ternyata laut ini menyimpan ketenangan juga," gumamnya saat bangun. Tapi begitu melihat seekor kepiting merayap ke lengannya, ia langsung terjun ke air. "Pangeranmu kabur." Pada malam kedua, Abu Nawas mulai terbiasa. Ia membawa jerami kering yang dia sisipkan di dalam pakaiannya agar tetap hangat. Tapi yang paling jenius adalah ide membuat jangkar kelambu dari pelepah kurma, sehingga kasurnya tak hanyut terlalu jauh. Abu Nawas tidak akan tenggelam hanya karena ide sendiri, katanya bangga. Sambil rebahan, ia menulis puisi tentang ikan yang patah hati dan laut yang tak pernah tidur. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Esoknya, para penjaga yang datang memeriksa terkejut melihat Abu Nawas mendengkur pelan sambil tersenyum. "Dia benar-benar bisa tidur di laut," bisik salah satu. Tapi tak ada yang tahu Abu Nawas punya rencana besar di malam ketiga. Malam ketiga, warga berkumpul lagi berharap melihat Abu Nawas menggigil atau mengomel seperti biasanya. Tapi keesokan paginya, kasur daun kurmanya dan Abu Nawas menghilang. Penjaga panik dan segera melapor ke raja. "Apa? Abu Nawas tenggelam? Tidak. Aku belum memaafkan dia." Raja murka dan memerintahkan pencarian besar-besaran. Namun saat tengah hari, Abu Nawas muncul dari balik rakit kecil yang ia sembunyikan di balik karang. "Saya hanya pindah kasur, tuanku. Yang satu terlalu licin," katanya santai. Raja menahan tawa dan marah sekaligus. "Kau memang gila." Tapi Abu Nawas menjawab, "Justru kegilaan ini yang membuat hamba bisa tidur nyenyak dan membuktikan bahwa cara tidak biasa kadang lebih berhasil." Akhirnya raja menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya bertahan dari hukuman aneh, tapi juga menciptakan metode baru yang aneh tapi berhasil. "Baiklah Abu Nawas, karena kau berhasil, aku juga akan mencoba tidur di tempat yang tak biasa. Tapi satu syarat, jangan ada kepiting." Mereka pun tertawa bersama di dermaga sambil menikmati kelapa muda.
Sejak saat itu, kerajaan mulai mengadakan festival tidur aneh tahunan, di mana rakyat berlomba tidur di tempat paling unik. Ada yang tidur di atas pintu, di atas unta, bahkan di atas pohon pisang. Semua ini demi memperingati 3 malam legendaris Abu Nawas di tengah laut. Dan Abu Nawas, ia jadi juri dengan tidur di atas air. Kali ini pakai kasur angin. Legenda tentang Abu Nawas dan kasur daun di tengah laut akhirnya menjadi kisah turun-temurun. Anak-anak menyanyikan lagu "Tidurlah di Laut Jangan Takut" dan kasur daun pisang menjadi mainan paling laris di pasar. Bahkan seorang penyair muda menulis buku berjudul "Tidurku Lebih Dalam Dari Samudra", terinspirasi dari kisah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di kedai kopi sambil berkata kepada pemilik warung, "Aku sudah tidur di tengah laut, tapi tetap saja tidur siang setelah makan itu yang paling nikmat." Semua pun tertawa, dan disitulah Abu Nawas, si cerdik nan gila, kembali menjadi legenda hidup yang tak pernah kehabisan akal.